the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Halo semua, perkenalkan nama saya Anita Rizkia Hayati. Saya dari kelas B Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan lupa nonton ya. Kata ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan atau konsep, sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi kalau diartikan secara luas, ideologi itu artinya ilmu tentang gagasan-gagasan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sistem pemikiran yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Pancasila mempunyai 3 dimensi utama, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Pancasila mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dengan ideologi lain, yaitu sebagai ideologi terbuka, bersifat religius, humanistik, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan sosial. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang komprehensif dan seimbang. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, artinya Pancasila itu sistem pemikiran yang lengkap tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang menjadi pedoman dan cita-cita bangsa kita. Jadi Pancasila itu bukan cuma rumusan filosofi saja, tetapi pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama ideologi terbuka. Maksudnya ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dasarnya tidak dipaksa dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat kita sendiri. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya yang fundamental. Yang kedua yaitu bersifat religius.
bisa dilihat dari Pancasila pada sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, humanistik. Pancasila menempatkan manusia pada posisi yang mulia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa Pancasila sangat menghargai hak asasi manusia, keadilan, dan peradaban. Yang keempat yaitu nasionalistik. Lewat sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, Pancasila mengandung semangat nasionalisme yang kuat. Pancasila jadi perekat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kelima yaitu demokratis. Sila keempat Pancasila menunjukkan ciri demokratis, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya Pancasila beda dengan demokratis liberal lainnya, karena demokratis Pancasila mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam yaitu keadilan sosial. Sila kelima Pancasila menunjukkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya menunjukkan bahwa Pancasila itu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup keadilan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila jadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Semua kebijakan dan peraturan yang dibuat harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam fungsi ini, Pancasila jadi pedoman dalam bersikap, bersifat, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga sebagai kepribadian bangsa. Pancasila mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan kebersamaan adalah ciri khas yang bangsa Indonesia sudah miliki sejak lama. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila berada di posisi paling atas sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua produk hukum di Indonesia harus dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya yaitu ideologi adalah sistem pemikiran yang menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan manusia yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Dalam konteks negara, ideologi berfungsi sebagai landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara sangat strategis, meliputi fungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa. Semua fungsi ini saling berkaitan dan mendukung dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like I must get 100 feet, so deep, back, here, free throw. Baik teman-teman, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.